Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos yang sering saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan teman-teman bisa melihat link pembelian di sematan komentar video ini. Kita bahas videonya. Gua tahu sih maksudnya ini orang mau menggiring opini untuk menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Ini orang ngambil cuitan Bapak SBY di tahun 2018. Dia posting seolah-olah Bapak SBY ini sedang memasak ya dengan cuitannya, yaitu sebagai mantan presiden tentu tidak etis tiap hari berbicara, apalagi kalau bikin gaduh. Itu bukan karakter saya. Seringkali diam itu emas. Ya seperti biasa ya. Seperti biasa komenannya pasti menyalahkan Bapak Jokowi ya. Ini yang katanya mau pensiun tenang di Solo ternyata malah jadi jurkam pilkada. Gila, 10 tahun masih nggak cukup dan masih Hey, ini ya cuitannya Bapak SBY itu di tahun 2018. Oke, kita flashback ya di tahun 2018. Selain Bapak SBY, mantan Presiden Indonesia yang masih ada kala itu ada Ibu Megawati dan Bapak B.J. Habibie. Jadi kira-kira siapa ya yang dimaksud Bapak SBY itu yang setiap hari bikin gaduh ya? Apakah Ibu Megawati atau Bapak B.J. Habibie? Netizen pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Oh, nggak mungkin dong Pak Habibie, nggak mungkin. Nah, saya Didu kerap dipecat dari BUMN Ferdinand. Dia tak bisa kerja, hanya banyak ngomong. Pintar ngomong ya. Banyak ngomong tapi no action ya. Talk only. Lebih baik saya ajak orang bekerja dengan saya, orang yang sedikit ngomongnya tapi banyak kerjanya, daripada ngomong bacotnya banyak tapi nggak ada hasil. Makanya saya pecat. Mana lu yang kemarin bilang nyesel milih Prabowo gara-gara fitnah dan juga hasutan Dajjal? Lu lihat nih, yang suka ngehasut-hasut ini yang bikin bahaya nih. Siapa lagi kalau bukan kaum sakit hati? Kalian lihat nih, Prabowo sikat 28 koruptor yang merugikan negara sampai 3,1 T. Gak sampai 1 bulan Pak Prabowo menjadi presiden, koruptor pada kocar kacir. Salah satunya siapa? Siapa lagi kalau bukan Tom Lembong, agen perubahan, duta peringatan. Itu si bangkir itu kata Pak Prabowo. Bukan banteng namanya kalau ciut. Tunggu. Tunggu. Aduh. Alif. Tunggu. Gua datengin juga nih si Bowo. Tunggu. Wait a minute. Who are you? Segampang itu. Gemoynya mana gemoynya? Kabur. Seru ya, seru. Sebentar lagi pilkada ya teman-teman ya. Presiden Indonesia sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan kita saksikan dulu di podcast Barisan Sakit Hati ya teman-teman. Apa lagi yang akan mereka jelekan kepada Pak Jokowi ya? Coba kita dengar. berjuang mencari investasi dan lain-lain. Dia jadi Ini presiden muka presidenan laki-laki ini satu ini. yang dengan konvoynya itu mengendorse kepala daerah. Pas presiden lagi keluar negeri. Iya, makanya pas presiden sedang di luar negeri, makanya kan buat aku So tuh he feel like still as a president. ya playing presiden. So, Presiden Indonesia sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan berjuang Menyinggung Pak Jokowi lagi kan ya teman-teman ya. Coba kita lihat komentar netizen. Kalau hati sudah membusuk, apapun yang kalian lakukan tetap sakit hati bos. Sebau itu ya hatinya. 16% yang bising. Emang sesakit itu ya? Ganjar lagi apa sekarang ya? Yang buat hancur citanya ibu ini apa? Hayo, siapa yang bisa jawab? Orang-orang 16% sedang mode berisik. Lo reati ki, lo masih tuh ini orang. Bertiga ini mirip drama Korea. Muhammad, sekarang gak jadi maklar lagi ya? Barisan sakit hati. Kemintar, sengkuni. Barisan orang yang sakit hati. Orang akan jadi sakit hati ketika sudah tidak dianggap dan diperhatikan lagi. Ya, sakit hati. Bikin sakit hati. Apa ini? Anak Abah mati-matian berusaha meninggikan dan mengangkat derajat Abah. Derajat Abah jadi
Anies setelah gagal presiden. Si Aba Aniesnya malah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi anggota Satgas Timses petugas partai. Dalam struktur Timses, posisi Satgas itu berada paling bawah. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Kamu hati-hati. Ibu Megawati menangis. Kamu tidak menyangka. Aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu. Semoga diberikan keadilan. Loh iyalah, enak aja. Ini sumpah Masukin nih. Baru kali ini aku biasanya kalau lihat orang nangis ikutan sedih, tapi kok ini lucu teman-teman. Itu berarti drama ya mungkin. Semoga diberikan keadilan. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Kalau saya pribadi saya tidak setuju, Pak. Karena itu membunuh karakter, Pak. Karena bagaimanapun juga mereka harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah. Jangan-jangan artinya Anda harus yang dimanusiakan sampai nanti dibuktikan bahwa dia salah atau tidak. Nah ini, jadi apalagi dari kejaksaan tadi Pak Bambang menjelaskan, ini kok yang baru sebenarnya. Bagi saya tidak setuju. Yang penting kasusnya kita peroleh dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan salah dan juga dapat lewat proses pengadilan bahwa yang bersangkutan salah. Itu sudah jauh lebih cukup dan lebih bermartabat. di saat di Cina atau di negara-negara yang itu koruptornya itu dihukum mati, ditembak mati, di negara kita itu mau ditampilkan ke media saja nggak boleh. Negara Konoha. Jenderal beneran versus jenderal omon-omon. Nah ini teman-teman ya. Di Cina koruptor ditembak mati. Lah di Indonesia, jangankan ditembak mati, dipamerkan ke publik gak boleh. OTT juga gak boleh. Emang negeri para koruptor. Negeri para koruptor. Wow. Itu bapak tadi ya. Tunggu, tandai dulu mukanya teman-teman supaya kita ingat dia yang memberikan gagasan. Ingat mukanya teman-teman. Ini yang DPR ya. DPR atau siapa ini teman? Ya, calon Dewan Pengawas KPK. Ini calon Dewan Pengawas KPK menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebiasaan menampilkan tersangka korupsi di hadapan publik saat konferensi pers. Namanya adalah Heru Kresna Reza. Menurut Heru, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembunuhan karakter lah. Masih sesayang itu kau sama koruptor kah? Di saat negeri lain sudah tegas-tegasnya sampai dihukuman mati kepada koruptor, ya Indonesia memang tidak sampai hukuman mati. Mau dirampas saja hasil curian mereka saja mereka nggak sahkan sampai hari ini. Negeri para koruptor kah? Emang negeri para koruptor? Pak Prabowo beri perhatian ketika melihat Bu Sri Mulyani kedinginan. Pakai overcoat. You will get cold. Bantu. Jadi dan kau ada di antara. Luar biasa, pemimpin yang begitu care. Ya, Pak Prabowo banyak kesaksian. Dalam perang saja, Pak Prabowo bersama dengan anak buahnya itu nggak boleh meninggalkan satu teman ketinggalan dalam pertempuran. Dan Pak Prabowo itu diberikan kesaksian paling depan, berhadap-hadapan, paling depan, karena beliau begitu care dengan anggotanya. Ya, anggotanya aja di care, apalagi rakyat Indonesia. Saya fans sama Pak Prabowo ya. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau enggak mau.
Jokowi yang presiden aja disuruh manut pada Bu Ketua Umum. Sayangnya Jokowi lebih memilih rakyat ya. Apalagi kalian yang hanya gubernur, wali kota, dan bupati. Yakin demi kepentingan wong cilik atau kesejahteraan orang-orang partai PDIP? Politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengeluh. Dia bicara soal banyaknya konten. Kita bahas soal partai itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat saja pembuktiannya tanggal 27 ya. Hasilnya saya penasaran dan saya akan segera untuk menyampaikan kepada kalian hasil dalam setiap daerah-daerah yang ada. Apakah kemenangan Jokowi Prabowo Gibran jilid 2 akan terjadi kembali dan banteng makin nyungsep? Kita akan sama-sama saksikan. Nanti kita akan lihat sama-sama informasinya seperti apa teman-teman. Dan ya, semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi terupdate. Dan thank you so much for watching this video. Sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos yang saya selalu pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan. Link pembelian saya sematkan di komentar video ini. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.